Selamat siang semuanya. Sebenarnya ini kelanjutan ya, gitu. Kelanjutan dalam kalau minggu lalu tokoh kita adalah Agustinus, hari ini tentang Thomas Aquinas. Kenapa saya sebut kelanjutan? Karena mereka hidup pada era-era filsafat yang kurang lebih sama. Gitu. Era di mana abad disebut abad pertengahan sebenarnya. Kalau Agustinus itu tahun 300-an, kalau ini itu 1200-an, 1200. Jadi masih dalam sejarah pemikiran itu masih medieval. Jadi abad pertengahan yang pada intinya ke kesibukan filsafatnya sama. Kalau di Yunani kuno itu kesibukan filsafatnya tentang alam, mencari refleksinya itu dari alam. Kenapa kok alam begini? Apa sih yang menyatukan alam? Tapi kalau di medieval itu kesibukannya sama, yaitu apa? Mengupayakan tema-tema tentang penjelasan tentang ketuhanan. Jadi nuansanya sama. Nanti kalian akan berlanjut ke tema yang modern, akan beda. Temanya akan berkaitan dengan manusia kalau di modern. Nah, karena ini masih medieval, maka sekali lagi temanya adalah tema tentang ketuhanan. Yang dicari adalah bagaimana ada term atau tagline yang kuat, yaitu fides querent intellectum dalam bahasa Latin, yaitu apa? Iman itu mencari penjelasan. Fides itu iman, querens itu pencarian, intellectum itu penjelasan, mencari iman, mencari penjelasan. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan akal budi itu diupayakan untuk bisa mengikuti jalan pikir Allah. Jadi jalan pikir manusia diupayakan sebisa mungkin mengikuti jalan berpikirnya Tuhan. Oke, jadi ini ada jalan pikirnya Tuhan nih, bayangkan begitu, dan ya hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Gitu. Nah manusia di bawah sini itu diupayakan jalan pikirnya itu apa yang ada di dalam pikirannya di sini itu mengupayakan jalan pikirnya sama dengan selaras dengan Tuhan. Maka itu jalan kaki tema-temanya kayak Agustinus kemarin itu. Maka yang baik seperti apa ya, mengikuti jalan berpikir Tuhan. Nah, jalan pikir itu yang terus diupayakan. Nah, kalau jalan pikirnya tidak sama, Pak. Jalan pikirnya manusia dengan Tuhan tidak sama. Yang salah pikiran manusia. Kalau di medieval begitu, gitu. Berarti pikiran manusia yang belum sampai pada memahami pikirannya Tuhan. Kalau saya kok nggak ngerti maksud Tuhan, kenapa ada pandemi segala macam, ya berarti pikiran kita yang belum sampai. Gitu. Kalau di medieval itu tema-temanya begitu. Maka tapi harus selalu diupayakan sejalan. Ini jalan pikirnya Tuhan, jalan pikirnya manusia, sebisa mungkin sejalan. Artinya apa? Apa yang dipikirkan atau apa yang menjadi pemahaman tentang Tuhan harus bisa dijelaskan oleh pikiran masuk akal manusia. Semuanya diupayakan begitu. Jadi manusia selalu mengupayakan rasionalitas dibalik sesuatu yang dipikirkan atau yang menjadi wilayah Tuhan. Paham dulu di sini? Jadi diupayakan itu sejalan gitu. Jadi tindakan atau kerjanya pikiran manusia mestinya ya di medieval itu idealnya adalah mengikuti jalan pikir Tuhan. Nah, tema yang hari ini nanti lebih konkret, nanti kita akan lihat. Jadi isi kebahagiaan itu adalah selalu berkaitan nanti kalau Thomas Aquinas. Kalau kemarin menurut Agustinus hanya mengarahkan kehendak, tapi kalau ini mengarahkan pikiran, mengarahkan pikirannya itu untuk mengerti apa yang menjadi hukum Tuhan. Hukum kodrat itu partisipasi manusia, akal budi manusia dalam akal budinya ilahi. Jadi ada akal budi ilahi, manusia di sini akal budinya harus diarahkan dalam memahami, mengikuti jalan berpikir Tuhan. Itu nanti akan disebut sebagai hukum kodrat gitu. Karena manusia pada dasarnya rasional. Oke, maka bertindak secara bahagia, yang membuat bahagia adalah bertindak secara rasional. Kalau Anda tidak bertindak rasional, itu tidak akan membawa kebahagiaan pada Anda dan menjauhkan Anda dari kehendak ilahi, kehendak Tuhan. Maka jalan pikirnya harusnya manusia harus selalu mencari pemahaman. Nanti begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berangkatnya dari sini dulu. Berangkat dari tujuan akhir bahwa hidup manusia itu
manusia yang pencapaiannya membuat hidup manusia menjadi bermutu dan sempurna. Jadi tujuan goalnya adalah sama gitu, hidup yang bermutu atau hidup yang sempurna. Pertanyaannya kemudian yang bermutu itu yang kayak apa gitu, hidup yang sempurna itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau Thomas akan diisi dengan Thomas mengajukan Allah sebagai tujuan dan bersatu dengannya itu menjadi tujuan akhir. Jadi kalau dipahami bahwa orang mencapai kesempurnaan nanti bukan hanya itu ada hubungannya karena dia sekali lagi dia itu sekaligus filsuf, sekaligus seorang santo. Maka dia dalam berbicaranya, berfilsafatnya juga selalu dalam rangka menjelaskan tentang Tuhan. Maka tujuan hidup manusia itu bukan di sini nanti, tapi visio beatifika itu nanti memandang Tuhan berhadapan-hadapan seperti Musa yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan di gunung Sinai. Jadi macam begitu. Itu visio beatifika. Visio itu melihat, beatifika itu melihat sesuatu yang indah itu berhadapan dengan Tuhan. Nah, kemudian tapi jalannya gimana? Jalan untuk mencapainya itu dua ya gitu. Iman dan rasio gitu. Tidak cukup bahwa maka itu sekali lagi yang ditekankan adalah kalau di abad pertengahan selalu diajarkan bahwa iman saja tidak cukup, bahwa iman itu membutuhkan rasio gitu. Ya, jadi iman membutuhkan pemahaman rasional. Tidak bukan iman yang buta, iman yang pokoknya percaya gitu. Tapi yang diupayakan adalah iman yang rasional. Sejauh mungkin yang bisa dijelaskan kenapa Anda ke gerejanya tiap minggu. Nggak pernah malahan. Kenapa harus minggu? Terus mungkin yang beragama lain, kenapa harus misalnya yang teman-teman muslim, yang kenapa harus sholat 5 kali? Kenapa nggak 1, kenapa nggak 2, kenapa nggak 3? Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus berini dan itu banyak hal. Itu harus rasional. Kenapa? Bukan hanya sekedar disuruh orang tua or something yang bukan menjadi dasar rasionalnya gitu. Paham dulu? Maka jalannya untuk mencapainya nanti adalah kebahagiaan, itu jalannya iman dan rasio. Maka mari kita lihat bagaimana bisa mencapainya. Apakah kebahagiaan sejati itu bisa dicapai? Pertanyaannya dari Thomas juga begitu. Apakah kita memang benar-benar bisa mencapai kebahagiaan sejati yang nanti visio beatifika? Lalu memilih tindakan-tindakan yang mengarah kepada tujuan akhirnya. Kita lihat yang membuat biasanya atau sesuatu yang memungkinkan manusia selalu memilih, yang kemarin minggu lalu kita ngomong tentang selalu tindakan itu diorientasi oleh tujuan akhir, betul? Tujuannya apa? Maka tindakan saya akan mengikuti tujuan itu, gitu. Nah, oleh Thomas diperjelas gitu. Maka Anda harus selalu membuat, kalau manusia itu selalu harus punya, supaya fokus pada tujuannya, ada yang disebut namanya virtue, keutamaan. Gitu. Keutamaan itu apa? Gitu. Keutamaan itu kualitas dalam jiwa yang mengarahkan tindakan manusia. Orang bisa dilihat dari keutamaannya dari apa? Dari tindakannya. Nah, kalau keutamaan itu bentuknya macam gimana? Itu macam kita disposisi yang stabil untuk melakukan apa yang baik dan bertumbuh pada aplikasi intelek, kehendak, dan emosi. Bukan keutamaan. Kalau suka mencuri itu bukan keutamaan, tapi ini adalah disposisi untuk selalu mengarah kepada yang baik. Misalnya dirimu akan terlihat keutamaannya apabila orang lain selalu melihatmu disposisi yang stabil, itu selalu apapun yang terjadi dia mau jadi orang yang jujur, misalnya begitu. Keutamaannya adalah orang yang jujur nih dia. Dalam kondisi apapun dia akan selalu mencari, memilih mana yang jujur tindakannya. Mau teman-teman nyontek kah, mau teman-teman itu berbuat tidak jujur kah, tapi dalam kondisi apapun dia stabil untuk melakukan yang jujur. Ini keutamaan itu. Nah, keutamaan itu dibangun lewat apa gitu? Lewat habitus, kebiasaan yang diulang-ulang terus. Gitu.
Habitus itu habit ya, kebiasaan yang harus diulang-ulang. Orang tidak akan bisa sampai ke keutamaan. Keutamaan itu ibaratnya sudah mengendap. Tapi untuk membentuk yang di sini, kata Thomas itu harus dengan kebiasaan yang diulang-ulang terus. Kalau mau punya keutamaan jadi orang yang jujur, ya Anda harus membiasakan diri punya habit jadi orang jujur dulu. Tidak serta-merta tiba-tiba saya Pak punya keutamaan jadi virtu, saya orang yang jujur, sosok ngaku orang jujur. Tapi padahal dalam kehidupan sehari-harinya tidak punya habit untuk itu gitu. Paham dulu? Jadi keutamaan ini sifatnya sudah ibarat mana ya? Celana saya ini dari sebelum saya nikah itu di setrika, dicuci sama ibu saya. Dan garisnya tidak pernah berubah. Garis tengah ini. Dan ibu saya selalu menggarisnya itu pas di garis itu terus. Nah, itu membayangkannya, menganalogikannya seperti itu. Jadi keutamaan itu ketika sudah sampai muncul garisnya itu yang terlihat orang dengan jelas itu. Karena tiap hari, tiap menyetrika, tiap setelah dicuci terus disetrika, itu garisnya tetap di situ terus, tidak pernah meleset gitu. Maka itu ketika garisnya terbentuk itu yang jadi keutamaan gitu. Maka yang pertama-tama jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah punyai keutamaan dulu bagi Thomas Aquinas. Kalau kemarin kehendak Agustinus, oke. Kalau yang di sini Anda perlu punya keutamaan. Ada banyak keutamaan. Di Yunani kuno ada keutamaan kardinal, keutamaan keberanian, keadilan, ada kemudian ugahari, terus kebijaksanaan. Ada 4 keutamaan yang utama. Keadilan, keberanian, terus pengendalian diri, ugahari itu, terus yang keempat adalah kebijaksanaan. Itu keutamaan-keutamaan kardinal kalau dalam Yunani kuno itu. Nah, maka pertama-tama adalah punya keutamaan. Paham dulu sampai sini? Untuk bisa bahagia sampai kepada final end, miliki keutamaan. Kecenderungan, condongan untuk selalu mengarah pada yang baik. Satu nilai aja. Bisa membayangkan? Ini bermula dari habit gitu. Habit ya, kalau masih habit itu sudah keutamaan Pak. Belum lah gitu. Kamu terbiasa mau misalnya punya keutamaan orang yang rajin bangun pagi. Maka Anda harus membiasakan habit mulai jam 6 pagi itu sudah terbuka atau setengah 6 sudah terbuka. Bahkan mau tidak pakai alarm, mau ada sekolah ataupun tidak, saya setengah 6 sudah bangun. Pertama memang harus dibiasakan gitu ya gitu. Bangun pakai alarm double. Alarmnya di setting snooze, nanti 5 menit lagi snooze lagi gitu ya. Wes pertama begitu aja. Enggak apa-apa gitu. Tapi itu membuat habit gitu. Tapi kalau habit yang terus diulang dan itu kemudian sampai pada tahap tertentu itu jadi keutamaan. Enggak perlu lagi ada alarm. Tidak perlu lagi dibangunkan orang tua, tidak perlu lagi ada acara atau tidak ada acara, saya setengah 6 pagi sudah bangun. Maka ini nanti ada hubungannya dengan hukum kodrat. Kenapa kebahagiaannya? Ya itu adalah dengan pertimbangan akal budi yang tepat. Tidak bisa atau bukan karena keutamaan itu bukan karena itu dipaksakan orang lain kepada Anda, tapi dengan pertimbangan akal budi Anda. Dan Thomas percaya bahwa akal budi manusia bisa sampai tahu mana yang baik. Maka pakai akal budimu untuk mengikuti akal budi ilahi dulu dan dia akan mengarahkanmu pada yang baik. Utamaan virtu itu apa? Jadi paham ya, virtu ini sebuah nilai yang sebuah sikap hidup yang sudah sampai mengeras. Jadi orang Surabaya kalau ngomong ya wis ngapal begitu. Sudah ngapal. Orang kebiasaan main gitar itu kan sininya udah ada kapalnya ya gitu. Saya biasanya kalau sudah kelamaan terus main gitar itu sini sudah ada kapalnya. Maksudnya mengeras kulitnya yang di sini tuh. Lalu mengenai tindakan, mana tindakan-tindakan yang nantinya adalah membuat orang mencapai kebahagiaan. Thomas itu berbeda dengan Aristoteles. Walaupun kalau Anda nanti belajar Thomas Aquinas itu sebenarnya banyak menggunakan pemikirannya Aristoteles.
Tapi yang membedakan adalah satu, dia membedakan antara actiones humani dan actiones huminis. Ada tindakan-tindakan yang tidak bisa dinilai secara moral, baik buruknya, yaitu actiones humani, tindakan manusiawi. Maksudnya apa? Bernapas. Terus ada tindakan-tindakan yang tidak bisa dinilai baik atau buruknya. Kerja usus di bawah sini. Ini kan mereka bergerak, tapi bukan berdasarkan kehendak kita. Ini bernapas ini tidak mikir kita mau bernapas atau enggak ya. Saya tak memutuskan bernapas gitu. Enggak kan? Dan orang lain enggak bisa ngomong bernapasmu itu buruk gitu. Enggak bisa. Ada tindakan manusiawi yang memang tidak bisa dinilai secara moral. Tapi yang kedua adalah tindakan yang actiones hominis, yang memang berdasarkan keputusan penggunaan akal budi. Saya mau tidur, mau makan, saya mau jalan-jalan, apa-apa kegiatan tindakan yang berdasarkan pertimbangan akal budi, berdasarkan kehendak, itu actiones hominis. Dan itu bisa dinilai. Maka yang digunakan akal budinya adalah yang di sini. Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan itu? Partisipasi akal budi nanti ada di sini. The will and the intellect have to intervene the truly human moral act gitu. Maka kehendak dan intelek Anda itu ada yang di sini, actiones hominis itu. Kehendak dan inteleknya harus selalu diarahkan untuk memilih tindakan yang tepat ada di sini. Karena yang di sini, ingat, actiones humani tidak bisa dinilai. Bisa memberi contoh yang lain lagi, misalnya, tiba-tiba kita terdengar suara sesuatu itu kan kita tidak bisa kontrol telinga ya. Telinga ini kan terbuka gini, kecuali kalau kita begini aja gitu bisa, tapi kan tidak mungkin. Dan kita tetap harus bernapas dan kerja usus juga di bawah. Terus kita mau dicolok mata juga kita langsung respon, langsung memejamkan mata kan gitu. Tidak bisa kemudian jangan memejamkan mata. Ya tidak bisa Pak, kan mau dicolok kan gitu. Mata mau dicolok kan mesti. Oke, itu yang manusiawi yang tidak bisa kita kontrol untuk kita pilih tindakannya berdasarkan akal budi atau tidak gitu. Nah, the will is naturally direct toward the universal good. The universal good is known by the particular intellect. The universal good is necessarily the final end and not means to the further end. Maka semua final end tindakan Anda, apa yang menjadi goalnya itu selalu diarahkan dengan yang bantuan akal budi. Karena akal budi dipercaya bisa mencapai apa yang good secara universal. Ingat klaimnya yang tadi di awal bahwa akal budi manusia itu bisa sampai memahami akal budi Tuhan. Oke, walaupun tidak penuh. Paham dulu? Final end itu yang menjadi tujuan akhirnya. Kebahagiaan eudaimonia itu tadi, kebahagiaan yang utama, visio beatifica. Untuk sampai ke sana tidak pernah boleh lepas atau keluar dari partisipasi akal budi. Harus ada selalu digunakan akal budinya untuk mengarahkan kehendaknya. Itu yang menjadi penekanan berbeda Thomas daripada Agustinus kemarin. Kalau Agustinus itu menekankan kehendak, yang penting kehendakmu baik, itu motivasimu baik, ya sudah. Tapi kalau Thomas Aquinas menekankan harus punya pengetahuan yang benar. Pakai di sini. Misalnya, saya makan di warung, ketemu bapak-bapak yang cukup usianya sudah agak tua. Waktu di Jogja itu, kan di Jogja banyak angkringan ya. Jual angkringan itu kan biasa jual ada usus kah, jeruan-jeruan itu loh. Usus kah, terus pantat ayam kah, itu loh. Brutu kah, itu loh. Terus telur puyuh kah, gitu ya. Saya kan tahu ya ini kandungan kolesterolnya tinggi kan itu. Terus ada bapak-bapak tua itu makan dengan santainya gitu. Terus saya kan ya sebenarnya sambil ngomong-ngomong kosong sih, sambil supaya di warung kan gitu, supaya ya nampaknya pengen akrab aja gitu. Pak, enggak takut Pak gitu. Gua itu banyak
makan jeroan-jeroan usia sudah banyak nanti bapak enggak. Wis mas, dia jawabnya bapaknya begini, mati urip di tangan Tuhan mas. Waktu corona kemarin kan juga begitu, orang disuruh vaksin, disuruh pakai masker, disuruh jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang ustalah hidup mati itu di tangan Tuhan itu. Ya nggak salah sih, tapi tolong penggunaan akal budi ini dipakai. Itu yang menjadi contoh konkretnya supaya Anda tahu makna maksudnya yang dimaui Thomas itu. Gitu. Ya nggak salah sih, bener. Tapi iya mungkin Tuhan sedih taruh otak di kepala Anda deh gitu. Karena tidak pernah dipakai gitu maksudnya gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi penggunaan akal budi untuk mengarah kepada final end itu di sana harus berpartisipasi di sini gitu. Karena di sini tahu kok gitu. Maka itu nanti akan menjawab juga kalau mungkin ada pertanyaan tentang yang bagaimana orang tidak mengenal Tuhan. Nah, akal budi manusia itu selalu mengarah pada yang baik. Coba Anda cek. Akal budi manusia selalu mengarah pada apa yang baik dan apa yang benar. Anak kecil dari kecil itu pengen tahu ini hal apa. Dia belum pernah lihat barang ini. Dia yang paling dia lakukan adalah dia ambil, dia pukul-pukul sembarangan, nampaknya sembarangan, tapi sebenarnya dia menduga ini adalah alat yang mainan. Dan dia kan ingin tahu, ini apa nih gitu. Terus kadang dia pertama prosesnya dia mut aja, pakai mulutnya. Karena dia ingin mendeteksi ini apa, dan dia sistem pendeteksiannya adalah dengan mulutnya dulu kan gitu. Maka itu akal budi manusia itu kan selalu mengarah pada apa yang baik dan apa yang benar. Makanya itu dia sampai makan itu banyak contoh. Pasti kalian, adik kalian atau kalian kalau ketemu anak kecil kan selalu tanya gitu, kok mau kemana? Gitu. Jalan-jalan. Kamu dijawab lagi. Dia pasti nggak terima. Kalau dia agak pintar sedikit atau dia agak kepoan anaknya, gini, jalan-jalan kemana? Gitu. Ya sama temen. Iya kemana? Gitu. Makan misalnya begitu. Emang mama nggak masak gitu. Mulai agak emosi Anda pasti gitu lama-lama gitu. Ya masak cuma pengen makan gitu. Ya kenapa makan di luar gitu. Selalu tanya terus dan ingin tahu gitu. Dan akal budi makanya itu kalau mau mendeteksi paling lama-lama marah kamu sudah ya, kamu anak kecil jangan banyak tanya urusan koko ya gitu. Kamu pasti gitu. Atau kalau enggak masyarakat kita kasih jawaban yang agak irasional gitu. Kenapa enggak boleh begini? Enggak ada hantu di sana. Jangan ada ke sana. Kamu kalau main-main di pojok sana itu ada hantu. Gitu. Mulai sudah. Karena enggak bisa jawab orang-orang tua nih. Padahal si anak kita dari kecil, akal budi kita selalu ingin mengarah pada apa yang baik, apa yang benar. Ingin tahu dengan caranya. Mulai dari anak saya lagi usia 6 bulan, 5 bulan tuh lagi seneng-senengnya makan nih semua hal. Kaki diangkat terus jempol kakinya di gini. Iya dia enggak apa-apa gitu. Dia ingin daya iya jempol kakinya dinaikkan gitu terus di oral begitu sama dia gitu. Dia makan krayon. Mulai kan ingin tahu kenapa ini, kenapa itu. Mainan bapaknya ini mouse saya dibuat mobil-mobilan begini. Ya karena dia sebenarnya ingin tahu ini apa sih gitu. Kok sama papanya dibuat gini-gini, apa mobil-mobilan apa ya gitu. Karena orang dewasa kalau kita kan mengarahkan pada yang benar, harusnya jawablah serasional mungkin kalau punya adik yang masih kecil, jangan dibuat jawaban-jawaban yang tidak masuk akal, yang hantu lah, yang apalah, apalagi jawaban-jawaban yang seotoritatif maksudnya. Sudah kamu jangan tanya-tanya, ini urusan orang dewasa. Ya, susah ini. Atau jawaban yang tidak masuk akal gitu tadi. Saya waktu kecil selalu kalau habis sore sepak bola, zaman saya masih kecil suka main sepak bola di depan rumah. Jam 6, setengah 6 selalu sama ibu saya suruh pulang. Kenapa? Setan lewat katanya. Terus saya cek di dalam rumah ada korden itu, saya lewat saya tanya kok enggak lewat gitu kan. Mungkin apa saya yang kelolosan tadi ya gitu, apa waktu pas saya mandi terus saya tanya sudah lewat gitu ya gitu. Ya karena jawaban-jawaban yang
yang mungkin saya terima tidak masuk akal gitu. Padahal memang arahnya akal budi itu selalu ingin mencari ini universal good is known by practical intellect. Universal good selalu bisa dikenali oleh practical intellect masing-masing orang. Bisa. Lalu final end apa Pak? Gitu. Final end itu apa sih? It cannot be sensible pleasure. Ini pasti bukan yang bisa diindrai. Sesuatu yang bisa diindrai, makan banyak, terus kegantengan, kecantikan, pokoknya yang apa, wajah filternya bagus, itu yang sesuatu yang sensibel, yang sesuatu yang kenikmatan yang bisa diindrawi itu pasti bukan final end bagi Thomas. Jadi kalau Anda menginginkan tujuan hidup Anda, menginginkan jadi orang paling ganteng, ya menurut Thomas itu bukan final end yang tepat deh gitu. Kan, which perfect only the body and not the whole of man. Hanya satu orang saja. Karena pleasure untuk seseorang bisa jadi yang satu suka makan nasi goreng, satunya suka makan pizza. Dan itu masing-masing bisa berbeda gitu. Terus mana yang final end bagi kita semua? Kalau subjektif masing-masing, maka tidak bisa. Atau ukuran cantik atau ganteng bagi seseorang masing-masing bisa jadi beda-beda gitu. Lalu it cannot be power because ini bukan juga kekuasaan orang itu. The final end cannot be compatible with evil. Tidak bisa juga. Sesuatu yang jahat itu bukan juga final end. Begitu Mas. It cannot be speculative science juga bukan juga yang ada di dalam masing-masing ilmu. IPA, IPS, psikologi, matematika, farmasi lah, semua ilmu yang ada di sekarang penjurusan, mungkin dari masing-masing situ itu ada final end, bukan juga begitu Mas. Lalu apa? The happiness cannot be found in any created God, who is the supreme and infinite good. Maka yang menjadi final end pasti bukanlah ciptaan. Tidak berada di dalam ciptaan. Dalam barang, dalam uang, dalam benda-benda yang sifatnya ciptaan. Kalau Anda menggantungkan, menunjukkan atau menjadikan itu sebagai final end Anda, bagi Thomas itu Anda tidak akan sampai kebahagiaan. Pengen punya banyak uang Pak, final end saya. Coba aja, kita nanti akan buktikan apakah Anda akan bahagia benar atau tidak. Buktinya banyak orang punya banyak uang juga tidak bahagia-bahagia amat gitu. Pengen punya banyak teman Pak, punya banyak teman tapi temannya toksik semua juga itu juga. Sampai juga itu. Punya jadi ini Pak, apa itu terkenal Pak, jadi selebgram. Jadi selebgram terus kemudian banyak dihujat netizen, pusing juga, stres juga. Apalagi punya banyak gelar Pak, jadi ilmuwan punya banyak gelar. Apa sih juga itu? Terus lalu punya banyak gelar sampai profesornya, sampai terus apa? Wah, dihormati banyak orang Pak. Oke, terus kalau dihormati, dengan dihormati Anda jadi bahagia hidup Anda gitu. Bagi Thomas, perfect happiness cannot be found in any created things but only in God. Jadi hanya ada di dalam Tuhan yang menciptakan semuanya. Jangan menggantungkan final end Anda di dalam ciptaan. Lalu penjelasannya gimana? God is the end of all things, both rational and irrational. Baik itu rasional ataupun tidak rasional, Tuhan itu menjadi tujuan akhir dari itu semuanya. Baik sesuatu itu masuk akal atau tidak, baik itu ciptaannya manusia atau hewan ataupun apa, Tuhan itu menjadi tujuan akhirnya. Lalu, but rational created, kita ini, jadi Tuhan itu jadi tujuan baik manusia maupun hewan. Benda-benda ini juga itu menjadi tujuannya adalah Tuhan. Tapi yang menjadi khasnya kita adalah kita ini rational creature kan. Kita ciptaan yang rasional. Betul atau tidak? Betul ya?
can attain final good truth melalui knowledge and love gitu. Kita bisa mencapainya melalui pengetahuan dan cinta kepadanya juga. Bukan otomatis. Kita bisa menggapainya melalui pengetahuan dan cinta. Silakan. Kalau ini kan dibilang final end-nya adalah God Himself. Yes. What if someone doesn't believe in God? What is his final end? Nah, oke. Maka nanti kita akan melihat dia itu, makanya kita kalau bagi para filsuf itu tidak menyebutnya itu langsung, sebenarnya ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengatakan only in God. But for some philosopher yang tidak percaya pada Tuhan, dia sebut who is the supreme and infinite good. Infinite good itu sesuatu yang baik, yang ultimate itu. Kebaikan yang menjadi kebaikan yang paling tinggi. Melalui rasionalitas saja. Kalau Anda tidak percaya pada Tuhan, tidak apa-apa. Tapi akal budi Anda, walaupun Anda sejak kecil tidak dikenalkan tentang Tuhan dalam agama tertentu, otak manusia selalu mengarah pada yang baik. Nih anak dari kecil lahir nih. Bayangkan anak dari kecil lahir di keluarga tertentu, orang tuanya tidak percaya pada Tuhan atau tidak mengenalkan agama atau Tuhan dalam pada si anak nih. Tapi kan si anak akan tetap tanya, ini apa? Gitu kan. Dia ingin mendeteksi mana yang baik. Ini apa sih, Pak? Gitu. Ini remote-nya itu loh, Nak, gitu. Oh, oke. Ini kenapa bisa gerak-gerak gini sih, Pak? Gitu. Oh, ada AI-nya di sana. Terlalu ingin tahu mana yang baik. Nah, yang baik terakumulasi, maka kemudian final end, Thomas akan mengatakan final end itu adalah Tuhan itu sebagai infinite good. Justru itu aja, infinite good. Orang ateis sekalipun akan cari mana yang baik untuk hidupnya dan untuk sesamanya. Untuk anaknya dia akan tahu, misalnya akan tahu, saya bapak ateis ya, mendidik anak saya tidak akan sembarangan. Pasti akan saya pikirkan, anak saya bisa makan, anak saya harus tetap sehat, anak saya harus tetap apa-apa yang baik lah, pendidikan. Anak saya akan saya arahkan pada hal yang ini, tidak boleh mukul orang lain ya, Nak, gitu. Kalau kamu tidak mau dipukul orang lain, jangan mukul ya, Nak, gitu aja. Begitu. Maka menyebutnya adalah supreme and infinite good. Fokusnya pada itu, infinite good, kebaikan yang tertinggi. Maka final end, nah untuk mencapainya tentu dengan, kalau kita harus dengan mengetahui dan mencintai. Karena kenapa? Kalau Anda menghendakinya, orang kalau mau mengarah pada sesuatu dan dia tahu kenapa dia terarah ke sana, dan dia kemudian setelah tahu dia mencintainya, maka kemudian terus terarah selalu padanya. Itu kekasan manusia. Kalau hewan enggak. Hewan itu enggak ada pilihan ya. Insting saja. Kita kan gembira kalau tahu menjalani sesuatu yang ingin memang, oh oke Pak, saya mau kuliah dengan baik karena saya tahu ini akan membawa saya pada ini, dan saya gembira menjalaninya. Menjalaninya dengan penuh cinta. Makanya saya senang aja gitu. Kenapa sih ikut ekstrakurikuler filsafat ini gitu? Karena Anda harus tahu terus kemudian menyukai ini, terus menjalaninya gitu. Bukan sekedar insting aja kan Anda. Kamu mencintai seseorang, kan kamu tahu dia itu seperti apa, dan karena tahu itu maka kamu dengan rela hati, dengan gembira selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan dia. Enggak juga, enggak mungkin lah, enggak mungkin lah. Nah, kamu selalu ingin mengupayakan yang terbaik dalam relasimu pasti kan. Minimal kamu punya teman kan. Kalau kamu punya teman kan kamu pasti mengetahui bahwa temanmu itu suka atau tidak diperlakukan seperti ini. Dia akan kamu pasti tahu bahwa dia tidak suka kalau kamu melakukan ini. Sure? Iya pasti. Dan kamu mau menjalaninya. Tanpa Anda perlu tahu tentang ada Tuhan atau enggak kan gitu. Ya teman saya enggak suka Pak diginikan Pak. Jadi oke, ini guyonan ini enggak boleh, stop Pak gitu. Pasti Anda bisa mengetahuinya dan menjalaninya dengan gembira aja gitu. Paham? Oke ya.
Maka only rational creature ini sudah no other object can fully satisfy mind. Tidak ada objek yang lain bisa memuaskan manusia secara dalam objek-objek yang ada di dunia ini. Punya mau ganti handphone sampai seri terbaru pun akan tidak puas. Gitu. Oke, mau ini nanti ada iPhone yang tercanggih sekalipun nanti pasti tidak puas. Maka standar for what is good and what is bad, apa yang baik kemudian dan apa yang kita perlu punya standar. Thomas bilangnya begitu. Kita harus ada standarnya apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita lakukan. Human action are good, they are direct toward the attainment of the final end. Yang baik adalah kalau memang tindakanmu selalu mengarah pada final end. Ultimate good, infinite good. Selalu ditanyakan, itu akan membahagiakanmu apabila tindakanmu selalu terarah kepada final end atau tidak. Maka dalam pilihan-pilihan kecil nanti dalam hidup ini silakan diarahkan bagi Thomas itu, ya kamu harus tanya final endmu apa, apa yang membahagiakan bagi dirimu sih. Apakah itu membawa ultimate good atau tidak gitu. Ini ultimate good di sini. Apakah ini menopang untuk jalannya ke sana atau enggak? Gitu. Tanya itu dulu. Itu yang baik. Maka Anda yang bisa tentukan. Pakai pikirannya. Bapak nih yang tadi saya tanya itu, Bapak enggak sedih apa kalau istri atau anaknya nanti sedih gara-gara Bapak ini sakit-sakitan. Terus kan harus bapaknya harus bertanya begitu gitu. Jangan-jangan istrinya malah susah gara-gara bapaknya sakit-sakitan karena dia makan banyak jeroan tiap hari. Atau yang orang yang tidak mau jaga protokol kesehatan, tidak mau divaksin lah, nggak mau pakai protokol lah, itu menyusahkan orang lain dan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Human action are bad when they are lead us away from the final end. Sudah, itu aja. Tindakan buruk adalah yang mengarah sebaliknya, berlawanan dengan final end. Maka selalu tanyakan apa yang menjadi tujuan akhir hidup Anda sih. Apa yang Anda mau benar-benar cari dalam hidup ini sih. Mati dengan keadaan nyaman. Ya. Masing-masing orang bisa punya final end-nya gitu. Nah, the rules and measure of human action ini maka tapi harus diukur ya gitu. Supaya tidak subjektif, maka harus Thomas ini detail. Supaya tidak subjektif, maka ada ukuran dan aturan untuk memastikan bahwa tindakan manusia itu rasional, reason gitu. We know whatever action is direct toward final end or not gitu. Kita akan lihat maka apa yang menjadi ukurannya adalah itu yang di judul awal saya sebut sebagai hukum kodrat. Gitu. Harus ada ukuran yang menjadi ukuran tindakan, apakah tindakan ini towards final end atau menjauhi tidak. Maka di sini rumus umumnya adalah dalam bahasa Latin Thomas menulis the first and necessary moral principle is that human race discover is in the races bonum et faciendum et prosequendum et malum vitandum. Maksudnya apa? Yang paling singkat dalam bahasa Indonesia adalah lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Good is to be done and pursued and evil avoided. Sudah, dalam bahasa Indonesia adalah lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu hukum utama untuk bahagia. Ukurannya itu dulu. Lalu bagaimana? Nah, mengukur what is good and what is bad is human nature. Ini di sini nih. Maka seseorang bisa tahu di dalamnya dengan menggunakan akal budi, sebenarnya orang itu berpartisipasi untuk mengetahui apa yang menjadi maunya Tuhan sebagai yang ultimate good. Akal budi manusia harus diarahkan kepada akal budinya Tuhan. Ini adalah hukum kodrat. Manusia itu akal budinya selalu terarah pada yang baik dan yang benar.
Maka ini harusnya selalu diutamakan untuk supaya manusia bisa tahu mana yang membahagiakan dalam hidupnya. Maka itu di sini. The law within man and dictates what he should do. Therefore called natural law. Hukum kodrat itu di sini. Jadi hukum kodrat itu sebenarnya paling sederhana adalah partisipasi manusia, akal budi manusia pada akal budi ilahi. Ketika Anda menggunakan akal budi itu saja, kayak bapaknya yang saya tadi batinkan, bapak ini nggak pakai kepalanya, otaknya ya itu. Itu sebenarnya harusnya bapak bertindak berdasarkan hukum kodrat. Gitu. Justru kalau anak-anak kecil, Anda punya adik-adik kecil yang sering tanya, ya justru aja seneng harusnya. Ini anak bagus, anak pinter nih. Zaman saya sekolah waktu kecil kalau banyak tanya dimarahi sama bapak ibu gurunya. Dianggap nakal. Sama ibu saya dilaporkan waktu ambil raport, ibu saya ambil raport itu, ibu anaknya nakal sekali. Kenapa? Banyak tanya gitu. Banyak tanya nakal ya gitu. Zaman dulu itu suruh nulis aja nyalin di papan, kalau sudah selesai nyalinya boleh pulang gitu. Terus tak boleh tanya-tanya itu. Justru malahan ya gunakan akal budi itu, menggunakan akal budi itu adalah berpartisipasi atau Anda melakukan hukum kodrat natural law itu di situ. Maka natural law itu, hukum kodrat itu adalah ya saya berpartisipasi. Maka jangan jemu-jemu kalau Thomas bilangnya selalu gunakan ini akal budimu untuk mencari mana yang baik. Kamu tanya aja, selalu cari aja. Tidak puas untuk mencari, ada share-sharean grup yang nampaknya hoax atau enggak ini. Ya harus cari dong. Jangan asal percaya dulu dong. Semua harus cari dulu, itu partisipasi dalam hukum kodrat itu Anda harus cari dengan akal budi apakah ini berita ini benar atau enggak gitu. Ada temennya di isu-isu yang gosip-gosip, maka harus konfirmasi, tanya dengan kebenaran gitu. Tanya yang benar gitu. Orang sekarang kan enggak, yang penting cepet-cepetan share aja. Mau bener mau enggak beritanya share aja dulu deh gitu. Ya atau enggak? Yang penting cepet viral dulu Pak gitu. Tapi pikir dulu ini bener deh gitu. Waktu tahun-tahun ada banyak berita tentang COVID, beritanya banyak sekali. Apa itu? Oh, dengan makan bawang. Oh, dengan air panas pakai minyak kayu putih. Ya enggak sih? Banyak enggak sih gitu. Terus apa dikompres itu, terus minum apa, terus macam-macam kan itu. Tapi kan Anda harus pikir kan. Saya enggak menuduh, tapi saya hanya mengajak, coba dipikir deh gitu. Coba dipikir deh gitu. Selalu yang diminta adalah ya coba dipikirkan. The moral law is rational and natural in the sense of not being arbitrary or it is natural law, lex naturalis. Nah, kalau lex naturalis itu hukum ilahi. Itu yang menjadi. Hukum kodrat selalu harus mencari hukum ilahi. Hukum ilahi ini kan ketetapan apa yang menjadi Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, hukum kodrat itu milik manusia. Secara kodrat. Kenapa di sini disebut hukum kodrat dan natural law? Pada kodratnya manusia selalu, akal budinya selalu mencari mana yang baik dan mana yang benar. Nah, mana yang baik dan mana yang benar ini selalu digunakan untuk mencari hukum ilahi. Makanya itu saya dari awal tadi katakan bahwa yang di abad medieval ini akal budi selalu diarahkan untuk mengikuti akal budi ilahi. Gitu. Kalau keliru Pak, ya akal budimu yang belum tahu. Gitu aja. Hukum Tuhan Anda belum tahu sih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin saat ini Anda belum tahu. Kenapa sih Pak banyak masalah dalam hidup saya hari-hari ini gitu. Ya mungkin saat ini Anda belum tahu gitu aja gitu. Jadi sabar aja. From the fact that natural law is founded on human nature itself. Maka dari fakta bahwa hukum kodrat itu ditemukan dalam kodrat manusia itu sendiri dan it follow that cannot be changed. Tidak bisa diubah. Bahwa manusia selalu mengarah pada yang baik dan yang benar akal budinya.
Since human nature remains fundamentally at the same and that is the same for all, sepada untuk semuanya. Mau Anda percaya pada Tuhan atau tidak, Anda adalah ciptaan atau manusia yang selalu akal budinya mengarah pada apa yang baik dan apa yang benar. Akal budi selalu mengarah pada. Bisa jadi yang baik atau yang benar itu belum sampai kepada yang benar-benar di sini. Karena apa? Banyak tertutup, Pak. Banyak tertutup itu apa? Ya maklum, masih kecil kan tadi, kayak ibaratnya anak masih kecil dikiranya ini adalah permen, maka diemut terus. Ya sudah maklum aja kan gitu. Tapi semakin gede Anda harus semakin tahu, enggak terus kemudian ini Anda kenyot terus itu. Anda apa-apaan, atau Anda tetap makan kerawon terus, enggak kan gitu. Anda harus tahu ini sudah tidak barang tidak untuk dimakan kan gitu. Ini bukan makanan, tapi ini adalah pensil warna untuk menggambar gitu. Nanti semakin tahap perkembangannya semakin gede, Anda semakin paham lagi. Ada banyak hal yang nampaknya dulu kok polos-polos amat, Pak, waktu masih kecil. Sekarang saya jadi menertawakan masa kecil saya, kok polos amat sih dulu itu kan gitu. Malu kan gitu. Nanti Anda sudah kuliah, Anda akan menertawakan masa SMA. Iya ya dulu kamu cek itu, kita itu cek konyole, main-main apa itu Jepang-Jepangan itu juga gitu ya gitu. Mungkin dong mungkin. Sekarang kita udah ada waktu kan bilang gitu. Saya dulu pertama ngajar SD sebelum kuliah S2, terus setelah itu ngajar kuliah, terus ada beberapa murid SD saya yang ketemu waktu kuliah. Terus saya tanya komentar, dia komentar gini, iya ya Pak, saya merasa dulu itu hidup itu bahagia gitu aja. Kita mau main ya main, setelah itu jalan-jalan, terus pokoknya terus setelah itu nunggu dijemput orang tua. Sekarang kok nampaknya rumit sekali ya Pak? Ya enggak apa-apa kan gitu. Itu tandanya Anda sudah semakin gede ya gitu, dan banyak hal yang dulu nampaknya hidup itu baik-baik aja. Kita mau makan ya makan, main sepak bola ya sepak bola, main basket ya main basket. Sekarang kok cek ribetnya harus mikir cicilan segala macam Pak gitu ya. Mau nanti jalan-jalan ya uangnya ndak ada. Dulu itu kayak minta mama papa kayak mudah gitu loh. Sekarang kok nampaknya susah ya Pak gitu. Kayak harus bekerja cari tambahan uang untuk hobi saya dan lain sebagainya. Ya. Tapi kan selalu mengarah pada apa yang baik dan yang benar, akal budi. Maka itu biasakan. Keutamaannya lalu apa? Keutamaan selalu menggunakan akal budi. Jangan mati urip di tangan Tuhan Pak gitu. Tenang aja gitu. Ya, enggak gitu juga kali. Ya benar, cuma enggak gitu-gitu juga kan gitu. Jadi saya pernah, apa itu namanya? Kok lupa ya? Sebentar. Pernah saya makan kertas, pernah. Oke. Isi bolong. Pernah. Karena Anda penasaran kira-kira itu apa dan bagaimana rasanya. Pasti saya membayangkan begitu gitu. Ya. Obat yang buat menstruasi juga pernah. Obat yang buat menstruasi juga Anda pernah. Masih kecil. Oke. Saya eksplorasi ingin tahu Anda luas ya. Tinggi sekali. Terus bantal saya gigit, guling juga. Pasti itu, bantal itu. Oke, terus Ya. apa lagi ya? Banyak lah yang saya coba. Oke. Tapi pada titik ini tidak bisa kemudian ketika sudah gede, misalnya Anda kemudian hanya karena ingin coba, ingin tahu rasanya, tapi Anda kemudian, Pak ini kan boleh gitu. Tidak boleh. Dalam arti kalau Anda tahu dalam akal budi, misalnya apa? Mau coba narkoba, Anda bisa. Anda tahu efeknya. Karena Anda sudah tahu ada. Kalau Anda waktu masih kecil, Anda mengatakan, saya waktu itu makan, tidak tahu Pak, karena tidak tahu ini adalah obat untuk menstruasi, saya tidak tahu. Ya oke. Sampai sekarang sampai nyoba-nyoba. Apakah jika saya makan yang kolesterolnya tinggi saya akan oleh kolesterol gitu kan. Terus waktu saya tua itu juga berdampak kepada diri saya. Oh, gitu. kamu pengen coba untuk itu. Iya, tapi nggak jadi. Soalnya tahu itu kolesterol. Iya, kalau yang sudah tahu, secara akal budi sudah tahu, ya nggak perlu dicoba gitu. Artinya ada kebenaran yang cukup di logika aja tahu. Kan kita tahu ya terjun dari lantai 10 ke bawah itu ya berbahaya untuk keselamatan hidup kita kan ya. Tidak perlu dicoba kan. Gitu misalnya begini, Anda penasaran,
teman saya pukul nangis enggak ya gitu. Ya enggak boleh, enggak bisa begitu. Enggak begitu. Anda tahu gitu. Misalnya Anda saya penasaran Pak, dia nangis atau enggak gitu. Enggak begitu. Itu balik orang. Saya pengen tahu sih kamu nangis atau enggak gitu. Enggak begitu. Enggak. Yang selamat sudah tahu di rasional, tahu, ya sudah, itu ikuti gitu. Yang saya bingung juga satu ini. Kalau anak masih kecil nggak tahu apa-apa, bingung. Rasanya lompat dari lantai 10 itu gimana? Terus dia kayak gitu gimana? Tidak apa, selama tidak tahu. Makanya kita yang dewasa, tugas kita adalah tugas orang atau tugas bapak ibu kalian pasti mengupayakan bahwa anak saya itu harus semakin lama semakin tahu apa yang menjadi pengetahuannya semakin banyak. Makanya Anda disekolahkan itu supaya Anda pengetahuannya banyak gitu. Kalau ditanya orang diajak ngobrol nggak mudah dibodohi gitu. Nggak bikin susah orang juga. Kalau Anda bodoh itu bikin susah orang. Harus jaga terus itu maksudnya. Kan kita kalau jaga anak kecil susah karena pengetahuannya belum banyak. Saya tidak berani tinggal anak saya sendirian di kasur karena dia pasti langsung terjun dari kasur ke bawah minimal ketepuk begini kan gitu. Saya kan tidak kepingin anak saya gitu terus, maka saya harus ajarkan. Kalau dengan banyaknya pengetahuan itu dia masih aja bodoh, masih aja tidak ngerti, ya saya itu geleng-geleng aja gitu. Anda itu gimana sih gitu? Paham ya gitu. Maka itu tugasnya. Kalau masih ada orang yang masih dikasih tahu, dikasih banyak pengetahuan, masih aja ngeyel, ya sudah itu menyusahkan Anda itu. Anda tidak mengikuti apa yang baik berarti. Kayak bapak tadi itu sudah tahu ini makanan ini itu dangerous untuk kesehatannya gitu. Tapi dia mencobai kekuasaan Tuhan lagi. Ya jangan cobai. Terjun dari lantai 10 terus kamu cobai. Tuhan, kalau mungkin aku kau kehendaki tetap selamat, aku tidak akan mati gitu. Mungkin Anda harus kebentuk kepada Anda ya gitu. Jadi Anda tidak begitu gitu. Anda tahu, cukup Anda tahu. Jadi yang ditekankan Thomas adalah mau Tuhan itu yang mengarah pada apa yang baik, maka nggak perlu Anda bertuhan untuk tahu bahwa terjun dari lantai 10 itu akan meninggal. Nggak perlu Anda rajin ke gereja atau enggak gitu untuk tahu bahwa itu akan meninggal atau enggak. Anda tahu. Dan ikuti itu Anda akan bahagia. Sudah tahu temannya begitu, masih Anda ikuti kan salah sendiri siapa? Salah siapa? Terus Anda bilang, Pak saya sedih Pak itu. Ya dia kan sudah tahu, kenapa Anda ikuti gitu? Ya gimana Pak? Sudah tahu bahwa misalnya Pak narkoba itu jahat gitu. Tidak apa-apa Pak, coba-coba. Ya, Anda kalau Anda akan sengsara hidup Anda ya jangan salahkan. Anda akan ingin coba-coba, tapi mungkin tiba ternyata saya banyak cedera Pak terjun tadi. Ya jadi gimana sih kan gitu. Ya Anda tidak bahagia gitu. Kalau Anda ingin tidak bahagia tidak apa-apa. Kalau misalnya berjudi Terus tidak membuang uangnya sama sekali itu merugikan enggak? Berjudi kalau Tidak membuang uangnya sama sekali. tidak membuang uang sama sekali. Iya. Tujuannya berjudi supaya dapat banyak uang. Kan tujuan orang berjudi macam-macam. Just for fun, just for ya relax aja deh. Memang lagi kebanyakan duit saya relax aja sih. Sesekali saya judi misalnya. Ada yang begitu. Karena tujuan masing-masing orang untuk judi enggak. Ada yang judi memang untuk supaya cari uang. Menggandakan uangnya dengan mudah instan tanpa harus bekerja. Nah itu yang mana dulu? Bukan maksud saya kalau misalnya berjudi dengan teman-teman tapi temannya kalian ini beneran tidak membuang uang sama sekali, kosong mengeluarkan uang. Nah, iya makanya tujuannya apa? Bersenang-senang. Senang-senang. Kalau saya sih yang penting adalah itu mengarahkan kamu pada apakah dengan senang-senang itu nanti akan mengarah kepada misalnya gini, supaya kita semakin akrab aja Pak. Saya sama teman, saya misalnya punya teman banyak nih, supaya semakin akrab aja. Besok Liga Champion nih,
Ya sudah, judinya apa? Ya taruhan sih. Ayo, siapa yang menang? Man U atau Liverpool atau Real Madrid atau siapa gitu. Tergantung Anda megang klub mana-mana. Tujuannya adalah supaya semakin akrab aja sih. Wah, menang ternyata. Aduh, klubnya dia menang, Pak. Good gitu. Bukan untuk ini, bukan untuk memang saya mencari keuntungan dari dia gitu. Ini apa? Oh, ya. Paham. Yang penting mengarah kepada tujuannya atau tidak. Final itu jangan teman itu kan murah-murahan aja Pak. Apa sih batagornya WM 10.000 Pak. Nanti yang menang traktir batagor WM 10.000 gitu. Saya ada masih yang di tengah itu loh. Di tengah situ loh. Masa masih ada di situ. Batagor kan. Saya dulu gitu, misalnya, karena ini tujuannya adalah mengarah pada semakin akrab enggak kita gitu. Bukan untuk saya mengambil keuntungan dari teman saya dari menangnya klub saya, enggak itu. Enggak ada niat itu. Selalu tanya apakah ini mengarah pada final end atau tidak gitu. Ada yang selalu harus dilakukan supaya mengarah pada final end. Ibu harus berbohong pada anaknya. Supaya anaknya tidak kepikiran dan sekolah dengan baik. Walaupun ibunya punya utang, bapaknya saya punya utang kanan kiri supaya anak saya sekolah dengan baik. Apa? Nggak apa-apa. Saya tidak perlu cerita ke anak saya gitu. Supaya anak saya tidak kepikiran karena nanti kalau kepikiran dia tidak mau sekolah lagi gitu. Nah itu final end saya sebagai bapak yang harus menghidupi, membuat anak saya sekolah dengan baik. Dengan cara yang begitu, ya nggak ada cara. Menurut saya begitu daripada anak saya tanya terus gitu. Saya bilang aja, Bapak, I'm okay nak, itu just do it, just sekolah aja dengan baik kamu gitu. Mau apa? Yang penting selalu tanya final end-nya tercapai atau enggak tujuannya. Memang harus dicapai dengan cara yang baik, tapi yang jelas adalah mengarah ke final end atau enggak. Itu yang selalu harus ditanya. Tujuannya apa? Just for fun, Pak. Oke, fun, tidak ada cara yang lain tidak selain fun ya gitu. Misalnya, coba-coba narkoba, Pak. Tujuannya apa? Fun, Pak. Gitu. Kamu ke Ken Park aja, terus kamu telanjang sana, terus kamu terjun dari seluruh tanya biar fun kok kamu, tidak unsur kamu gitu. Itu ya, maksudnya gitu, kamu ke Ken Park aja sekarang di ujung di anak kenjeran, terus kamu wah teriak-teriak aja sendiri, fun kok, tenang aja, nggak perlu yang nyoba-nyoba yang aneh-aneh gitu. Tapi merugikan, enggak kalau teriak-teriak di kenjeran tidak akan merugikan kok gitu. Kecuali kalau kamu yang funnya yang aneh-aneh yang merugikan orang lain, dirimu sendiri, kesehatanmu, orang tuamu, malah enggak. Itu menjauhi final end malahan. Tujuannya kan misalnya jadi anak yang baik, yang jadi berbakti, yang punya masa depan yang tidak menyusahkan orang tua. Apakah dengan tindakanmu itu kamu menyusahkan orang tua atau enggak, itu harus pikirkan itu. Selama menopang final end, lakukan. Selalu harus tanya tujuanmu apa. Jadi apa sih goalmu dalam hidupmu? Ada yang mau tanya lagi? Saya nampaknya punya video iklan di sini sebenarnya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เ
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Manusia kalau ingin menjadi bahagia, ikuti apa yang menjadi tujuan akhirnya, tapi dengan jalan mengupayakannya selalu dengan keutamaan yang dibangun melalui rasionalitas. Di sana Anda akan mengikuti hukum kodrat sebagai manusia yang mengarah pada apa yang baik selalu. Selamat memilih untuk bahagia sih. Ya bahagia itu memilih, karena Anda harus memilih final end Anda. Oke. Ada tanggapan? Nanti Anda akan menikmati konteks-konteks atau pemahaman tentang kebahagiaan yang lain di pemikiran-pemikiran yang lain. Tapi sejauh dua ini dari Agustinus dan Thomas akan mengarah pada itu. Bagian itu tapi karena mereka sekaligus filsuf, sekaligus santo itu, maka nyebutnya selalu ya Tuhan menjadi bagi mereka adalah satu-satunya, jangan mencari kebahagiaan di luar di dalam ciptaan gitu. Maka dalam Tuhan sendiri, karena ciptaan ini bisa berubah. Saya mencari kebahagiaan juga tidak di dalam istri atau anak saya gitu. Karena istri atau anak saya nanti juga bisa berubah gitu. Maksudnya apa? Ya dia sekarang sifatnya baik, besok enggak baik kan ya? Bisa jadi kan? Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Manusia selalu berubah juga. Pak, ada teman sekarang baik dia. 10 tahun lagi jangan berharap dia masih sama seperti yang itu. Karena kan berubah pasti. Jadi jangan kecewa kemudian teman saya berubah, Pak. Dia sekarang sudah tidak asik lagi. Ya memang berubah. Terima kasih semuanya. Selamat siang.